Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jurnal peran manajemen sumber daya manusia, sistem rekrutmen, seleksi, kompetensi, dan pelatihan terhadap keunggulan kompetitif literatur. Di sini pendahuluannya, fenomena yang dibahas dalam paper tersebut adalah peran manajemen sumber daya manusia dalam menciptakan keunggulan kompetitif melalui sistem rekrutmen, seleksi, kompetensi, dan pelatihan. Pertanyaan penulis adalah bagaimana peran manajemen sumber daya manusia dalam menciptakan keunggulan kompetitif melalui sistem rekrutmen, seleksi, kompetensi, dan pelatihan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang peran manajemen sumber daya manusia dalam menciptakan keunggulan kompetitif melalui sistem rekrutmen, seleksi, kompetensi, dan pelatihan. Pendahuluan dari jurnal ini, pendahuluan papernya memberikan gambaran tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam menciptakan keunggulan kompetitif, serta menjelaskan tentang peran dan sistem rekrutmen, seleksi, kompetensi, dan pelatihan dalam mencapai tujuan tersebut. Pendahuluannya juga memberikan gambaran tentang studi literatur sebelumnya yang telah dilakukan terkait topik tersebut. Metode penelitiannya, penulis dalam artikel tersebut menggunakan metode studi pustaka atau literatur review untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Mereka mengidentifikasi beberapa artikel dari jurnal-jurnal nasional dan internasional di berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, manajemen, dan keuangan yang paling sering digunakan. Kata pencarian yang digunakan mereka adalah rekrutmen, seleksi, kompetensi, pelatihan, dan kinerja karyawan. Di sini ada hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan bahwa manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Sistem rekrutmen, seleksi, kompetensi, dan pelatihan yang baik dan tepat dapat meningkatkan kualitas karyawan serta membangun budaya organisasi yang baik sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Penelitian ini berfokus pada review literatur terkait dengan para manajemen sumber daya manusia dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan tidak melakukan penelitian empiris secara langsung. Keterbatasannya terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama hanya dilakukan dengan menggunakan teknik literatur review, sehingga tidak dilakukan penelitian empiris secara langsung. Selain itu, penulis hanya memfokuskan pada peran manajemen sumber daya manusia dalam menciptakan keunggulan kompetitif dengan sistem rekrutmennya, seleksi, pelatihan, dan kompetensinya. Oleh karena itu disarankan untuk melakukan penelitian lanjut dengan melibatkan penelitian empiris untuk menguji keakuratan dan validitas temuan literaturnya serta dapat menambahkan variabel lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Untuk rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah pentingnya perusahaan untuk fokus pada peningkatan metode yang digunakan dalam merekrut calon karyawan. Review jurnal tentang judulnya yang determinasi motivasi kerja dalam kinerja pegawai, total quality dengan manajemen dan gaya kepemimpinan, atau literatur review manajemen sumber daya manusia. Nama penulisnya Nanang Setiawan, dengan nama jurnal Ilmu Hukum Humionora dan Politik tahun penerbitan 2021. Di sini pendahuluannya, artikel ini membahas pengaruh total quality management yang X1 dan gaya kepemimpinan X2 terhadap motivasi kerja, yaitu Y, dan dampaknya terhadap kinerja pegawai, Y2, atau studi literatur manajemen sumber daya manusia. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel eksogen, total quality management, dan gaya kepemimpinan terhadap variabel endogen, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Artikel ini membahas 5 pertanyaan penelitian secara rinci, yaitu pengaruh atau hubungan total quality management terhadap motivasi kerja, pengaruh atau hubungan gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja, pengaruh atau hubungan total quality management terhadap kinerja pegawai, dan pengaruh atau hubungan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, serta pengaruh atau hubungan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam artikel ilmiah ini adalah metode kualitatif dan studi literatur atau library research. Penulis melakukan kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku literatur yang sesuai dengan teori yang dibahas, terutama di lingkup manajemen sumber daya manusia. Selain itu, penulis juga menganalisis artikel-artikel ilmiah yang
bereputasi dan juga artikel ilmiah dari jurnal yang belum bereputasi. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa TQM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. Implementasi TQM dapat meningkatkan kualitas produk, layanan, dan orang, proses, dan lingkungan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi kerja. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penerapan TQM dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa artikel tersebut mengajukan hipotesis terkait pengaruh total quality management atau TQM dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja dan kinerja pegawai. Selain itu, artikel tersebut juga menyatakan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja pegawai yang perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, sarannya yang diberikan adalah perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut secara keseluruhan. Nah, untuk keterbatasan dan rekomendasinya, penelitian ini hanya berfokus pada TQM dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja dan kinerja pegawai, sehingga masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja pegawai. Dan selain itu, simpel penelitian hanya terdiri dari pegawai di satu perusahaan aja, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada perusahaan atau organisasi lain. Sebaiknya penelitian selanjutnya memperluas sampel penelitian ke perusahaan atau organisasi lain agar penelitian lebih representatif. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja pegawai. Di sini ada jurnal dengan judul Pengaruh Pelatihan, Motivasi Kerja dan Kecerdasan Emosional terhadap Kinerja Karyawan dengan nama penulis Adzansyah Ahmad Fauzi, Ivanida Putri, Nurul Afni Fauziah, dan Salma Clarissa dan Vivi Bunga Damayanti. Nama jurnalnya Jurnal Ilmu Manajemen, terapan tahun penerbitnya tahun 2023. Di dalam pendahuluannya dalam paper ini, penulis memfokuskan pada 3 faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu pelatihan kerja, motivasi kerja, dan kecerdasan emosional. Pelatihan kerja dianggap penting karena dapat meningkatkan kompetensi karyawan sehingga mereka mampu melakukan tugas dan tanggung jawab yang lebih baik. Motivasi kerja juga dianggap penting karena dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan maksimal dan mencapai target perusahaan. Untuk metode penelitiannya, metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah literatur review atau kajian literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang ditemukan oleh peneliti melalui Google Scholar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur review. Nah, kesimpulannya, dalam kesimpulan tersebut disebutkan bahwa 3 faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pelatihan memungkinkan karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Motivasi kerja mendorong karyawan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kecerdasan emosional membantu karyawan dengan mengendalikan emosi sehingga pekerjaannya berjalan lancar dan kinerja meningkat. Keterbatasan penelitian dalam artikel ini adalah jumlah artikel yang digunakan dalam literatur review terbatas sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada 3 faktor, yaitu pelatihan, motivasi kerja, dan kecerdasan emosional. Sedangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti lingkungan kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi tidak dibahas. Rekomendasi pertama, penelitian selanjutnya sebaiknya melibatkan sampel yang lebih besar dan variatif dalam berbagai industri atau sektor. Kedua, studi selanjutnya juga perlu mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti lingkungan kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Ketiga, sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian yang lebih variatif seperti penelitian kuantitatif atau kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang pengaruhnya pelatihan, motivasi kerja, dan kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, yang terakhir, studi selanjutnya dapat juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pelatihan, motivasi kerja, dan kecerdasan emosional dalam organisasi. Baik, di sini ada identitas jurnal, judul paper pengaruh kepuasan kerja dan stres kerja terhadap turnover intention pada karyawan. Literatur
review manajemen kinerja. Nama penulis Ahmad Fauzi, Anissa Suciwandari, Della Restu Cahyani, Nia Nufitri, Nila Khairani, Rama Radeva, dan Sylvia Nursa-Fitri. Nama jurnal Ilmu Manajemen Terapan, tahun terbit 2022, halaman 229 sampai 241. Volume dan nomor, volume 4 nomor 2. Baik, ada pendahuluan. Fenomena yang dibahas dalam pendahuluan adalah tingginya tingkat turnover karyawan dalam organisasi dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Penulis juga membahas bahwa manajemen personalia, terutama Departemen Sumber Daya Manusia, memiliki peran penting dalam menangani hal tersebut. Pertanyaan penulis yang muncul dari fenomena tersebut adalah bagaimana pengaruh kepuasan kerja dan stres kerja terhadap turnover intention pada karyawan. Pendahuluan paper memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas dan juga memberikan konteks terkait dengan pentingnya menjaga karyawan sebagai aset perusahaan yang berharga. Selain itu, penulis juga membahas pentingnya memahami dampak manajemen kinerja pada penelitian tentang kepuasan kerja, stres kerja, dan turnover intention. Baik, ada metodologi penelitian. Sumber data didapatkan dari artikel ilmiah ini menggunakan sumber data seperti Mendeley, Google Scholar, dan sumber media online lainnya untuk menyelidiki teori dan hubungan antara kepuasan kerja, stres kerja, dan turnover intention. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel tersebut dalam konteks turnover intention. Penulis tidak menyebutkan secara spesifik tentang rentang waktu dan data atau berapa banyak data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Namun, penulis menyebutkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan sebelumnya dan memberikan penjelasan terhadap variabel yang diteliti. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dalam pembahasan artikel ini membahas tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Studi teoritis yang relevan dalam penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh dimensi atau indikator kepuasan kerja seperti upah, promosi, pengawasan, tunjangan, kompensasi, kontingensi, prosedur kerja, rekan kerja, jenis pekerjaan, dan komunikasi yang merupakan faktor dalam turnover intention. Kepuasan kerja sendiri adalah sikap senang dan antusias terhadap pekerjaan seseorang yang mencerminkan etos kerja, disiplin, dan kinerja di tempat kerja. Artikel ini juga mengulas faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu imbalan, promosi, pengawasan, manfaat, kompensasi bersyarat, prosedur operasi, rekan kerja, bentuk kewajiban, dan komunikasi. Semua faktor tersebut berdampak pada seberapa tinggi tingkat kepuasan kerja individu yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja dan retensi karyawan. Kepuasan kerja yang tinggi terutama dapat dicapai melalui kepemimpinan yang kuat dan adil. Selain itu, perilaku karyawan terhadap pekerjaan, area kerja, rekan kerja, dan penghargaan yang diperoleh di tempat kerja, serta aspek raga serta psikologis juga mempengaruhi kepuasan kerja. Perilaku totalitas orang terhadap pekerjaan yang dihadapinya dipengaruhi oleh serangkaian perilaku khusus orang terhadap pekerjaan, aspek dalam pekerjaan, menyesuaikan diri orang, serta ikatan sosial orang di luar pekerjaan. Kesimpulannya, kepuasan kerja dan stres kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada karyawan. Selain itu, artikel ini juga mengatakan bahwa masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi turnover intention di semua tingkat organisasi dan bisnis, seperti usia, masa kerja, dan tingkat pendidikan. Penelitian ini menjawab pertanyaan penulis mengenai pengaruh kepuasan kerja dan stres kerja terhadap turnover intention pada karyawan. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah terbatasnya sumber data yang digunakan dalam artikel ini, yakni hanya menggunakan sumber data dari Mendeley, Google Scholar, dan variabel sumber media online lainnya. Selain itu, penelitian ini juga hanya membahas tentang pengaruh kepuasan kerja dan stres kerja terhadap turnover intention pada karyawan. Rekomendasi yang dapat diambil dalam penelitian ini ialah perlunya perusahaan atau organisasi untuk lebih memperhatikan kepuasan kerja dan stres kerja karyawan sebagai faktor penting yang mengenai turnover intention.
Baik, selanjutnya identitas jurnal yang selanjutnya ialah judul paper Innovation Human Research Management Strategies During the COVID-19 Pandemic, a Systematic Narrative Review Approach. Nama penulis Muhammad Reza Azizi, Rasa Atlasi, Aras Ziapur, Zafar Abbas, dan Roya Naimi. Nama jurnal ialah Helion, tahun penerbit 2021, volume nomor, volume 7 dan nomor 6. Baik, pendahuluan dari ini tersebut, manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab atas pengelolaan karyawan dan sedang mencari cara yang inovatif, kreatif, dan efektif untuk memecahkan masalah karyawan dan mendukung mereka melalui strategi manajemen yang diandalkan. Pandemi COVID-19 mengharuskan manajemen SDM untuk berpikir lebih dalam dan fleksibel dalam mengelola sumber daya manusia, dan pada akhirnya memerlukan peninjauan ulang terhadap budaya organisasi dan strategi manajemen sumber daya manusia. Metode penelitian tersebut ialah digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Narrative Review Approach. Penulis melakukan pencarian di database internasional seperti PubMed, Web of Science, dan Scopus dengan menggunakan kata kunci Human Management and COVID-19. Total 797 artikel yang diterbitkan hingga 20 November 2020 ditemukan, dan 484 artikel tambahan yang diterbitkan pada tahun 2021 ditemukan hingga 3 April 2021. Setelah menghilangkan duplikat, 63 artikel dipilih untuk peninjauan teks lengkap dan 12 artikel akhirnya terpilih. Data dari artikel-artikel tersebut diambil dari analisis menggunakan metode tabel, gambar, dan analisis teks. Setelah itu, metode konseptual manajemen sumber daya manusia pada pandemi COVID-19 dirancang dan disajikan menggunakan perangkat lunak EdrawMax 7.9. Jumlah data yang digunakan tidak dijelaskan secara spesifik dalam artikel tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memaksa perusahaan untuk mengadopsi strategi manajemen SDM yang lebih inovatif. Beberapa strategi yang dilakukan adalah fleksibilitas kerja jarak jauh, dan penggunaan teknologi dalam manajemen SDM. Fleksibilitas kerja mencakup pembagian jam kerja, shift kerja yang lebih pendek, dan bekerja dari rumah. Kerja jarak jauh juga menjadi populer dengan perusahaan menggunakan aplikasi jauh juga menjadi populer dengan perusahaan menggunakan aplikasi video konferensi dan aplikasi produktivitas untuk menjaga komunikasi dan produktivitas secara keseluruhan. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah terdapat beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada literatur yang telah dipublikasikan dan tersedia secara online. Ada kemungkinan bahwa beberapa literatur yang relevan tidak tercakup dalam penelitian ini. Kedua, karena penelitian ini hanya menggunakan pendekatan naratif sistematis, tidak ada analisis statistik yang dilakukan pada data yang diperoleh. Ini bisa menjadi keterbatasan dan memperoleh kesimpulan yang lebih tepat tentang dampak strategi manajemen sumber daya manusia yang inovatif selama pandemi COVID-19. Rekomendasinya ialah, dalam hal rekomendasi ini, penelitian menunjukkan bahwa perusahaan perlu mengadopsi strategi manajemen sumber daya manusia yang inovatif untuk memastikan kelangsungan bisnis selama pandemi COVID-19. Baik, terima kasih. Baiklah, jurnal selanjutnya berjudul Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan Minuman Kedai Kopi Square di Kota Bandar Lampung. Nama penulis Yuliana Ardiansyah. Nama jurnalnya Sinomika. Tahun penerbitannya tahun 2020, halaman 309 sampai 320, volume dan nomor, volume 1 nomor 3. Pendahuluan. Artikel ini membahas tentang peluang usaha di Kota Bandar Lampung yang cukup besar dalam bidang minuman kopi. Ada banyak pengusaha kopi termasuk kedai Kopi Square yang berusaha memanfaatkan peluang tersebut. Namun, pandemi COVID-19 telah membuat kegiatan usaha kedai kopi terhambat dan mengalami penurunan penjualan produknya. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan minuman kedai Kopi Square di Kota Bandar Lampung.
Pertanyaan penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan penjualan minuman di kedai kopi Square Kota Bandar Lampung melalui analisis strategi pemasaran yang efektif, terutama dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis dan penjualan produk. Pendahuluan memberikan gambaran tentang kondisi pasar dan peluang bisnis di Kota Bandar Lampung, serta pentingnya penggunaan strategi pemasaran yang tepat untuk mempertahankan usaha dan meningkatkan penjualan di tengah kondisi pandemi yang sulit ini. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh kedai kopi Square di Kota Bandar Lampung, serta menentukan strategi pemasaran produk miliknya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Rentang waktu data tidak disebutkan dalam artikel ini. Begitu juga dengan jumlah data yang digunakan. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan mencakup tahapan sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Tahap sebelum ke lapangan mencakup aktivitas pemilihan, penyamaan model teori, pengamatan langsung, dan persetujuan pada objek yang diteliti. Tahap pekerjaan lapangan meliputi pengumpulan data yang bersangkut pada usaha kedai kopi Square di Kota Bandar Lampung melalui pengamatan dan wawancara. Tahap analisis data mencakup ulasan informasi yang dapat digunakan. Wawancara dengan pemilik usaha dan kedai kopi Square di Kota Bandar Lampung, lalu melakukan penjelasan data sesuai dengan kondisi persoalan yang diteliti dan melakukan pemeriksaan ulang data untuk memastikan validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedai kopi Square menggunakan beberapa strategi pemasaran, yaitu segmentasi, targeting, positioning, dan marketing mix. Dalam hal segmentasi, kedai kopi Square menjual produk makanan dan minuman kepada sebagai besar kalangan, yaitu remaja, dewasa, dan orang tua. Fokus utama dari kedai kopi Square adalah menyediakan kopi yang berkualitas tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi kedai kopi Square terletak di lokasi yang strategis, yaitu di tengah kota dan di pinggir jalan, sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Dalam keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedai kopi Square menggunakan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan produk kopi mereka. Selain itu, lokasi yang strategis dan pelayanan yang baik juga bisa menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemasaran kedai kopi Square. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menjawab pertanyaan penulis mengenai strategi pemasaran yang diterapkan untuk meningkatkan penjualan minuman di kedai kopi Square Kota Bandar Lampung. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa strategi pemasaran yang cocok untuk kedai kopi Square adalah dengan menumbuhkan keefektivitas dalam mempertahankan konsumen lama dan menarik konsumen baru dengan menerapkan konsep strategi pemasaran meliputi segmentasi pasar, targeting, positioning, dan marketing mix. Selain itu, kedai kopi Square juga memberikan harga yang terjangkau dengan mengutamakan kualitas produknya, pelayanan yang ramah dan sopan juga, memudahkan proses transaksi, memberikan promosi atau potongan harga yang menarik, dan mempromosikannya melalui media sosial yang dimiliki, yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat, kedai kopi Square dapat mempertahankan konsumen, meningkatkan jumlah konsumen, menarik konsumen, dan dapat memajukan penjualan produknya. Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, seperti waktu dan ruang lingkup yang terbatas, keterbatasan data, serta faktor eksternal yang tidak dapat dipertimbangkan. Keterbatasan waktu dan ruang lingkup dapat mempengaruhi hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasikan untuk kedai kopi lain di lokasi yang berbeda. Keterbatasan data juga dapat menjadi kendala dalam memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Faktor eksternal seperti persaingan pasar dan kebijakan pemerintah juga perlu diperhitungkan dalam penelitian selanjutnya agar strategi pemasaran yang direkomendasikan lebih efektif. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian yang lebih
komprehensif dan memperluas cakupan lokasi sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih umum dan dapat digeneralisasikan. Selain itu, menggunakan metode penelitian yang lebih beragam seperti wawancara mendalam atau analisis SWOT dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif. Terakhir, memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas strategi pemasaran seperti persaingan pasar, peraturan pemerintah, agar strategi pemasaran yang direkomendasikan lebih efektif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya identitas jurnal, yaitu judul artikel Systematic Literature Review. Itu peran media sosial Instagram terhadap perkembangan digital marketing. Penulis N.I. Watajidin, Latifah, dan D.S. Dr. Andini dan F. Fitroh. Nama jurnal ini terbit tahun 2021. Nama jurnal Jurnal Science of Pemasaran Indonesia, atau Indonesia Journal of Marketing. Volume 20 nomor 2 halaman 163 sampai 179. Pendahuluan. Fenomena yang dibahas dalam pendahuluan ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mempengaruhi sektor bisnis dan pemasaran, yang memberikan tantangan sekaligus peluang bagi para pelaku bisnis dalam melakukan pemasaran menggunakan media sosial digital. Pertanyaan penulis yang muncul adalah bagaimana peran media sosial Instagram terhadap perkembangan digital marketing. Pendahuluan paper memberikan gambaran tentang pertanyaan penulis tersebut dengan menjalankan definisi pemasaran, definisi pemasaran digital, dan pengenalan tentang Instagram sebagai platform media sosial yang saat ini digunakan oleh banyak pelaku bisnis untuk mempromosikan dan memberikan produk mereka. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengkaji peran media sosial Instagram terhadap perkembangan digital marketing. Setelah proses penelusuran literatur, penelitian ini melakukan proses scanning dan penentuan kriteria dengan bantuan aplikasi Mendeley dan Zotero. Literatur yang telah memenuhi kriteria akan diambil iterasinya dan disintesis sesuai dengan topik penelitian, dan sebagian dapat dibentuk suatu klarifikasi peran media sosial Instagram terhadap perkembangan digital marketing pada tahap akhir. Penelitian ini mengimplementasikan kontrol kualitas dengan meninjau kembali literatur terpilihnya berdasarkan quartile scope Q1, Q2, Q3, dan Q4 sesuai dengan topik yang dikaji. Nah, adapun hasil penelitian secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Instagram memiliki peran penting dalam perkembangan digital marketing, khususnya di Indonesia. Namun para pengiklan perlu memahami dengan baik fitur-fitur yang tersedia di Instagram dan juga menghadapi beberapa tantangan dengan penggunaannya. Dengan demikian, para pengiklan dapat mengoptimalkan penggunaan Instagram sebagai platform pemasaran digital yang efektif. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Instagram memiliki peran yang signifikan dalam
perkembangan digital marketing. Instagram memberikan kemudahan dalam memasarkan produk atau jasa, mengembangkan brand awards, dan meningkatkan interaksi antara pelanggan dan perusahaan. Selain itu, Instagram juga memberikan fitur-fitur yang membantu perusahaan dalam melakukan analisis pasar dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada peran Instagram dan dalam digital marketing, sehingga masih ada platform lain seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain dapat dijadikan objek penelitian. Nah, yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan hanya mempertimbangkan publikasi yang diterbitkan dalam bahasa Inggris di Indonesia, sehingga memungkinkan ada sumber informasi yang tidak dapat diakses. Nah, yang ketiga, penelitian ini hanya mempertimbangkan penelitian yang akademik yang mengabaikan sumber-sumber informasi lain seperti studi kasus, laporan industri, dan sebagainya. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan penelitian selanjutnya untuk mempertimbangkan platform media sosial dalam digital marketing. Selain itu, penelitian ini selain itu penelitian yang selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan sumber informasi yang lebih luas, termasuk sumber-sumber publikasi lainnya seperti studi kasus, laporan industri, dan sebagainya. Selain itu, penelitian ini juga selanjutnya mempertimbangkan perspektif konsumen pengguna Instagram dan media sosial lainnya dalam digital marketing. Nah, selanjutnya identitas jurnal yang selanjutnya ya, jurnal Endogeny of and Marketing Strategy Research and Overview, yaitu penulisnya Oliver Jerus dan Gregory F. Whitson, tahun terbit tahun 2019. Nama jurnal Journal of Academy of Marketing Science, halaman 479 sampai 498. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Artikel ini membahas tentang endogenitas dalam penelitian strategi pemasaran. Endogenitas adalah kondisi di mana variabel dalam suatu metode memiliki hubungan yang timbal balik sehingga sulit untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel tersebut. Penulis menyoroti bahwa endogenitas menjadi tantangan utama dalam penelitian strategi pemasaran dan dapat menghasilkan hasil yang biasa atau tidak akurat. Pertanyaan penulis dalam artikel ini adalah bagaimana endogenitas dapat mempengaruhi penelitian strategi pemasaran dan bagaimana cara mengatasinya. Mereka juga ingin membahas metode yang digunakan dalam pemasar. Pendahuluan artikel ini memberikan gambaran tentang bagaimana memahami endogenitas dalam penelitian pemasaran dan bagaimana dapat mempengaruhi hasil penelitian yang diperoleh. Nah, selanjutnya metode penelitian. Penulis menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan tinjauan literatur yang kompetitif tentang endogenitas dan penelitian strategi pemasaran. Mereka menggambarkan definisi endogenitas, alasan mengapa endogenitas sering terjadi dalam penelitian pemasaran, dan konsekuensi dalam endogenitas. Analisis strategi pemasaran. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang berasal dari tinjauan literatur tentang endogenitas dalam penelitian pemasaran. Rentang waktu dan data dijelaskan secara kualitatif, namun tinjauan literatur juga digunakan mencakup publikasi dari tahun 1970 hingga 2018. Jumlah data yang digunakan tidak dijelaskan secara khusus, tapi penulis menggunakan banyak referensi dan penelitian sebelumnya sebagai basis untuk peninjauan literatur mereka. Nah, hasil penelitian dalam artikel ini, Roots dan Whitson menunjukkan bahwa masalah endogenitas itu dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas dan hasil penelitian strategi pemasaran. Penulis mengusulkan bahwa penelitian harus mempertimbangkan dan mengatasi endogenitas melalui berbagai metode. Penulis juga menunjukkan bahwa penelitian lebih mendalam tentang endogenitas dan strategi pemasaran dapat membantu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan
hubungan kuasai antara variabel-variabel yang diteliti dan membantu menghasilkan temuan yang lebih akurat dan dapat diandalkan dalam bidang strategi pemasaran. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan artikel ini memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya endogenitas dan penelitian strategi pemasaran dan memberikan rekomendasi di penelitian yang lebih baik agar efektif di masa depan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa artikel ini berhasil menjawab pertanyaan penulis dan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan peneliti strategi pemasaran yang lebih akurat dan relevan. Dalam artikel ini, penulis menyadari bahwa mereka memiliki beberapa keterbatasan, termasuk penggunaan contoh penelitian dapat mencakup semua area marketing strategi, penekanan pada hubungan sebab akibat dan pengukuran endogensi dan keterbatasan ruang lingkup dalam menganalisis jumlah analisis data dan teknik statistik yang digunakan dalam literatur. Selain itu, penulis juga mengakui bahwa pengembangan alat analisis yang lebih kuat untuk mengatasi masalah endogensi adalah area yang perlu ditingkatkan di masa depan. Dalam rekomendasi, penulis menyarankan bahwa peneliti mendatang lebih mempertimbangkan endogensi dan mencari cara untuk mengatasi masalah dan analisis mereka. Selain itu, mereka juga menyarankan agar peneliti di masa depan dapat mempertimbangkan aspek-aspek lain dan dapat mempengaruhi hubungan antar variabel yang diuji, seperti lingkungan eksternal dan faktor sosial. Akhirnya, penulis menekan penelitiannya, pengembangannya dan penguji model teoritis yang lengkap dan kompetitif juga memperkuat penelitian ini tentang hubungan sebab akibat dan dalam marketing strategi. Nah, selanjutnya yang terakhir, sistematik literatur review peran media sosial Instagram terhadap pengembangan digital marketing. Nah, penulis N.I. Tajidin, L.W. Tife, dan D.S. Andini dan F. Fitroh. Tahun terbit tahun 2001, nama jurnal Science of Pemasaran Indonesia Journal of Marketing Science, volume 20 tahun nomor 2 halaman 163 sampai 179. Nah, baiklah, masuk ke pendahuluan. Fenomena yang dibahas dalam pendahuluan ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi sektor bisnis dan pemasaran, yang memberikan tantangan sekaligus peluang bagi para pelaku bisnis dalam melakukan pemasaran menggunakan media sosial. Pernyataan penulis yang muncul adalah bagaimana peran media sosial Instagram terhadap perkembangan digital marketing. Pendahuluan, Weber memberikan gambaran tentang pertanyaan penulis tersebut dengan menjelaskan definisi pemasaran, definisi penulisan digital, dan mengembangkan tentang Instagram sebagai platform media sosial yang saat ini digunakan oleh banyak pelaku bisnis untuk memperbesarkan usaha mereka. Nah, selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review atau SLR dengan pendekatan kualitatif. Langkah-langkah termasuk identifikasi kata kunci, penulisan literatur, scanning, dan penentuan kriteria analisa, dan konsistensi serta kontrol kualitas. Nah, penelitian ini juga mengkaji peran media sosial Instagram dalam digital marketing. Pencarian literatur dilakukan menggunakan aplikasi public of face dan mesin pencari sports. Ditemukan 136 literatur dan tahun 2014 hingga 2021. Penelitian ini menemukan scanning dan penentuan kriteria menggunakan Mendeley dan Zetero. Nah, terpilihnya 55 literatur dari jurnal artikel terindeks Scopus sebagai data primer, didukung oleh data sekunder dari buku, jurnal, artikel lainnya. Literatur yang mempengaruhi kriteria akan diambil instansinya dan disintesis sesuai dengan topik penelitian. Untuk
Untuk klarifikasi peran media sosial Instagram dalam aplikasi digital marketing, pada tahap akhir penelitian ini melakukan kontrol kualitas dengan meninjau kembali literatur yang terpilih berdasarkan kualitas Scopus Q1, Q2, Q3, dan Q4 dalam relevan topik penelitian. Nah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Instagram memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan digital marketing. Instagram juga memberikan kemudahan dalam memaparkan produk dan jasa, mengembangkan brand awards, dan meningkatkan interaksi dalam antara pelanggan dan perusahaan. Selain itu, Instagram juga memberikan fitur-fitur yang dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis pasar dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengguna Instagram sebagai alat digital marketing telah menjadi tren global yang semakin berkembang. Keterbatasan dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini dapat fokus pada peran Instagram dan digital marketing, sehingga masih ada platform seperti Facebook, Twitter, dan lainnya yang dapat dijadikan objek penelitian. Dan kedua, penelitian ini hanya mempertimbangkan publikasi yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga kemudian sumber informasi tidak diakses, informasi yang tidak diakses. Ketiga, penelitian ini hanya mempertimbangkan penelitian akademik yang menggambarkan sumber informasi lain seperti studi kasus dan laporan hasil studi. Adapun rekomendasi, yaitu penelitian ini menyarankan peneliti untuk mempertimbangkan platform media sosial lainnya dan digital marketing. Selain itu, penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan sumber-sumber informasi yang lebih luas, termasuk sumber terbitan dan bahasa selain Inggris dan Indonesia, serta publikasi lainnya seperti kasus studi, laporan industri, dan sebagainya. Selain itu, penelitian ini selanjutnya dapat mempertimbangkan perspektif konsumen dalam penggunaan Instagram dan media sosial dalam digital marketing. Terima kasih.